Jawa Timur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus dalam menjaga keseimbangan kebutuhan sumber pangan. Salah satunya karena Jawa Timur mempunyai potensi sumber daya kelautan yang cukup besar. Namun, pembangunan ekonomi secara parsial menjadi sebuah permasalahan yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Untuk itu, diperlukan sebuah pendekatan yang inovatif agar sumber daya kelautan dapat menjadi objek pembangunan yang dilakukan secara terpadu, sehingga nelayan mendapatkan manfaat untuk peningkatan pendapatannya. Laut ini adalah sebuah hamparan yang tentunya harus dikelola secara integrasi, baik sumber daya ikannya, environment-nya, maupun yang lain yang tentunya bisa dilakukan adalah sebagai tujuan wisata. Jika industri perikanan dan hasil laut juga industri pariwisata yang terbangun, sektor industri lain bisa juga ikut semarak. Ekonomi bertumbuh, daerah menjadi maju. Lingkungan di bawah laut ini banyak yang tergantung, ada hal-hal yang harus kita amankan seperti terumbu karang dan lain sebagainya. Selain itu terbentuk dengan bagus, tentunya laut ini bukan hanya untuk menyiapkan nafkah para nelayan dengan mengambil hasil ikannya, cuman bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata baru di bawah laut. IUD, Integrated Underwater Development, adalah sebuah upaya untuk mengembangkan kawasan bawah laut secara terpadu dengan melibatkan semua sektor. Tujuannya tak lain sebagai pendorong perekonomian kelautan dan perikanan dalam rangka pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Inilah yang kita harapkan karena bagaimanapun juga luasan daratan di Indonesia kan sepertiga, 2/3-nya laut. Ini yang harus kita bangun agar ini bisa menjadikan salah satu pada saatnya nanti anak cucu kita bisa menikmati kawasan laut tersebut. Berkelanjutan dalam artian mampu mengembangkan kawasan bawah laut menjadi lingkungan hidup yang lestari, bermanfaat secara ekonomi, dan didukung oleh sistem kemitraan yang kuat. Jadi tentunya pada saat sebelum program restocking yang kita lakukan itu, tahun 2011-2012 itu mulai menurun. Kita lakukan restocking dengan cara menebar ikan di permukaan. Itu pun juga tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena banyak dimakan predator dan tidak bisa berkembang. Akhirnya kita lakukan dengan cara underwater restocking. Dan ini sudah menunjukkan perkembangan adanya biota-biota laut yang lain yang tumbuh dan tentunya ikan-ikan yang kemarin sebelumnya tidak muncul menjadi muncul. Inilah salah satu tanda-tanda bahwa ada perkembangan dengan program tersebut. Underwater restocking terbukti mampu memberdayakan para nelayan sebagai pengelola, pengawas, dan penerima manfaat, sehingga sektor kelautan dan perikanan menjadi sumber mata pencarian utama. Bahkan lebih dari itu, mampu meningkatkan stok sumber daya ikan dengan membangun rumah ikan atau fish apartment dan melepaskan bibit ikan atau restocking di habitatnya. Tentunya
tentunya karena berbicara tentang sumber daya ikan, maka kita harus berintegrasi dengan kabupaten kota, dengan para stakeholder nelayan. Yang kedua, karena kita berbicara tentang environment, maka kita juga harus berhubungan dengan lingkungan, dengan SDM, tentunya dengan lingkungan di kabupaten kota juga, masyarakat di kabupaten kota. Yang ketiga adalah karena ini harus diawasi, maka kita juga berintegrasi dengan pengawasan. Ada Pokmasfas, ada Polair, ada Angkatan Laut, dan stakeholder lainnya yang harus terintegrasi agar program ini bisa tercapai. Bahkan, masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari para wisatawan yang menjadikan lokasi program underwater restocking sebagai destinasi wisata baru. Lalu, di mana letak pentingnya pengembangan kawasan bawah laut terpadu? Bagai dua sisi mata uang, potensi ekonomi kelautan yang menjadi potensi wisata sumber baru ternyata menimbulkan permasalahan baru. Permintaan wisatawan yang membludak untuk dijadikan lahan peningkatan taraf perekonomian masyarakat secara berlebih berpotensi mengubah semangat perlindungan lingkungan menjadi maksimalisasi keuntungan belaka. Harapan kita, sumber daya ikannya semakin banyak, semakin tercukupi untuk apa yang dibutuhkan oleh nelayan masyarakat pesisir. Yang ketiga, karena apa? Karena sudah disonasikan dengan RSBP tadi. Hamparan ini sudah disonasikan, sudah ditata peruntukannya, mana yang peruntukan untuk budidaya, mana yang peruntukan untuk yang konservasi. Ini tertata karena tertata dengan baik, maka sumber daya ikannya bisa diharapkan, konservasinya sudah bisa diharapkan, baik kawasan di laut, di bawah laut, maupun hamparan di tepi lautnya bisa diharapkan dengan baik karena diawasi. Yang ketiga adalah environment-nya bisa berjalan bagus. Karenanya, perlu ada koordinasi yang saat ini masih terbatas di lintas instansi. Perlu adanya konsorsium organisasi pemerintah daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten atau kota seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup. Karena untuk mengkoordinasi ini harus ada aturan yang mengikat agar semua instansi ini bisa kita ajak bersama-sama melaksanakan program IUD ini, aturan. Jadi secara aturan kita harus membuat pergub atau nanti kalau bisa dinaikkan menjadi perda, kita akan naikkan perda karena sudah ada embrionya, ada RSBP, ada undang-undang tentang maritim dan sebagainya. Dan disinilah peran penting Integrated Underwater Development atau pengembangan kawasan bawah laut terpadu. Integrated Underwater Development akan menjadi praktik terbaik dalam manajemen pengelolaan sumber daya ikan yang dapat memberi dampak positif kepada lingkungan hidup, usaha kecil dan menengah, wisatawan, dan masyarakat luas. Tentunya program ini kalau sudah berhasil bisa diterapkan di seluruh Indonesia yang mempunyai pantai atau mempunyai laut yang tentunya sama kondisinya seperti laut yang ada di Jawa Timur. Dan ini tidak sulit karena apapun yang kita lakukan adalah kebutuhan masyarakat ke depan. Dan tentunya kami bisa nanti pada saatnya kami akan menyampaikan kepada Bu Menteri bahwa inilah program integrasi yang harus kita lakukan agar program Nawacita ini bisa berhasil. Dengan menerapkan pengembangan bawah laut terpadu dengan baik, Jawa Timur siap menjadi lebih maju.